Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada mata kuliah akuntansi biaya. Tentunya teman-teman mahasiswa sebelumnya telah mendapatkan mata kuliah akuntansi keuangan ataupun akuntansi manajemen. Baik, kita lanjutkan saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, penghitungan, peringkasan, pengevaluasian, dan pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa dengan metode dan sistem tertentu sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan, dan perhitungan serta penetapan harga pokok suatu produk, hanya menekankan pada sisi biayanya. Jadi kalau kita bicara akuntansi biaya itu yang dititik tekankan adalah pada sisi biayanya. Kemudian akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Jadi kalau akuntansi manajemen itu dipakai oleh level manajemen untuk menentukan arah dari sebuah perusahaan. Kemudian kita masuk ke tujuan akuntansi biaya. 1. Penentuan HPP atau harga pokok penjualan, mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya pembuatan produk. Jadi kalau tujuan akuntansi biaya itu terkait dengan HPP, harga pokok penjualan. Yang kedua, menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen. Biaya sebagai ukuran efisiensi. Alat perencanaan. Perencanaan bisnis pasti berkaitan dengan penghasilan dan biaya. Perencanaan biaya akan memudahkan dalam pengendalian biaya. Jadi kalau akuntansi biaya itu sebagai alat perencanaan, di mana perencanaan ini bisa untuk memudahkan dalam pengendalian biaya tersebut. Keempat, pengendalian biaya membandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kelima, memperkenalkan berbagai metode. Berbagai macam metode dalam akuntansi biaya dapat dipilih sesuai dengan kepentingan yang diperlukan dengan hasil yang paling efektif dan efisien. Yang keenam, pengambilan keputusan khusus sebagai alat manajemen dalam mengawasi dan merekam transaksi biaya secara sistematis dan menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Jadi akuntansi biaya ini untuk melaporkan biaya guna untuk mengambilan keputusan khusus. 7. Menghitung perusahaan pada periode tertentu. Yang kedelapan, menghitung dan menganalisis terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Jadi kalau akuntansi biaya itu bisa menghitung mana yang efektif, mana yang tidak, mana yang efisien, mana yang tidak. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita masuk pada fungsi akuntansi biaya. 1. Melakukan perhitungan dan pelaporan biaya harga pokok suatu produk. Kedua, memperinci biaya harga pokok produk pada segenap unsurnya. 3. Memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban. Keempat, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran.
Kelima, memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai di dalam pengendalian manajemen. Jadi akuntansi biaya itu bisa dipakai bagi manajemen guna untuk pengendalian biaya dalam manajemen. Lanjut, kita masuk pada pengertian biaya dan beban. Biaya, manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Jadi kalau kita mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya untuk memperoleh suatu barang ataupun jasa, maka itu disebut biaya. Sedangkan beban, biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan sekarang telah berakhir atau expired. Karakteristik umum biaya. 1. Uang. Biaya aktiva harus dinyatakan dengan uang. Jadi biaya itu harus dinyatakan dengan nilai nominal uang. Berapa rupiah nilai barang itu, berapa rupiah biaya untuk mendapatkan jasa tersebut. Yang kedua, hak pemakaian. Perusahaan akan mempunyai hak untuk menggunakan aktiva atau mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Jadi kalau mengeluarkan biaya untuk membeli sebuah aktiva, maka aktiva tersebut bisa dipakai oleh perusahaan atau perusahaan mempunyai hak untuk memakai aktiva tersebut. Yang ketiga, nilai. Biaya suatu aktiva mencerminkan nilai ekonomis yang nantinya tersebut akan digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, kondisi dan pembatasan. Hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat dan jika aktiva tersebut milik perusahaan melalui pembelian, maka hak perusahaan akan aktiva menjadi tidak dapat dibatasi. Baik, kita lanjutkan. Kelima, unsur waktu. Jika aktiva memberikan waktu pemakaian yang lama, maka akan mencerminkan biaya yang berbeda. 6. Berwujud dan tak berwujud. Karena aktiva merupakan hak yang memiliki umur ekonomis. Yang ketujuh, nilai guna. Kegunaan merupakan esensi dari biaya aktiva. Tanpa nilai guna, perusahaan tidak akan melakukan pengadaan perolehan aktiva. Jadi kalau mau beli sesuatu, mengeluarkan biaya untuk aktiva, maka dilihat dulu kegunaannya. Hubungan biaya dan beban. Bisa berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Itu biaya. Atau sebagai beban perusahaan yang akan dipertandingkan dengan pendapatan di mana kedua karakteristik tersebut bisa terjadi secara bersamaan atau berurutan. Perubahan biaya menjadi beban. 1. Melalui proses transaksi, pembelian dan penjualan. Jadi kalau akan membiayakan, maka melalui proses transaksi jual beli, pembelian aktiva atau penjualan aktiva. Melalui proses waktu, unexpired dan expired, misal depresiasi. Yang ketiga, melalui proses peristiwa atau kejadian, misal kecelakaan atau bencana. Dasar pengukuran biaya, syah atau valid, secara resmi diakui oleh perusahaan. Jadi kalau pengukuran biaya itu di sini ada kata syah atau valid, maka perusahaan memvalidasi atas biaya tersebut. Objektif, tidak memihak dan tidak ada unsur rekayasa sehingga rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap kegiatan biaya. 1. Pengukuran. Seluruh aktivitas finansial yang telah dilakukan perusahaan harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, penelusuran. Menunjukkan bahwa perolehan aktiva dapat ditelusuri secara tuntas sehingga biaya mempunyai sifat yang objektif. Ketiga, pembebanan. Penentuan apakah perusahaan memperoleh laba atau justru menderita kerugian. Jadi kalau mengeluarkan biaya, ada yang namanya pembebanan. Itu adalah untuk menentukan perusahaan itu memperoleh laba atau justru menderita
kerugian. Kita lanjutkan pada klasifikasi biaya. 1. Unsur produk. 2. Hubungannya dengan produksi. 3. Hubungannya dengan volume. 4. Pembebanannya terhadap departemen. 5. Daerah fungsional. 6. Periode pembebanannya terhadap pendapatan. 7. Pertimbangan ekonomik. 8. Pertimbangannya dengan manajemen puncak. Dan 9. Hubungannya dengan pengendalian. Jadi ini klasifikasi biaya. Ada untuk produksi, ada untuk volume, ada untuk daerah fungsional. Baik, demikian pertemuan pertama mata kuliah akuntansi biaya pada kesempatan kali ini. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.